Kerto TV kepingin klarifikasi Pak tentang adanya punden yang sudah dirubah menjadi sebuah makam Habib. Itu awal ceritanya seperti apa? Jika Bapak berkenan, mohon penjelasannya Pak. Iya, itu datang tiba-tiba, kebetulan tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang, punya inisiatif bangun, lalu diterima sendiri oleh Pak Polo, gitu ya. Jadi tidak ada rembuk warga terlebih dahulu. Makam yang disemayamkan, seseorang yang disemayamkan di area ini berjumlah kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 di bawah, 9, 10, 2 di atas, 10 makam di sini. Dan ini ada sebuah silsilah waliullah Syekh Sayyid Mustafa atau Raden Cokrobuwono Ba'alawi Al-Husaini Mbah Budiman. Nah, ini merupakan makam Ba'alawi ya, atau keturunan dari Nabi. Nah, entah kebenaran dari makam ini betul atau tidak, saya juga tidak mau berspekulasi lebih jauh. Nah, di dalam sini ada 2 makam ya, Syekh Mustafa Raden Cokro itu dan Nyai Dewi Condrosari. Jadi mungkin ini mas makam dari Bang. Ya, Pak Alawi itu ya. Tapi yang anehnya ini kan di atasnya kok tidak ditutupi mas. Apakah kayaknya dicopot ya dulu? Sepertinya ada ini. Nah, ini sebelumnya itu ramai sekali ini sebelum adanya ekskavasi. Nggak tahu kenapa setelah ada ekskavasi ini semakin sepi ya teman-teman ya. Di situs Kumitir Mojokerto leluhur kita ada yang Alawikan, terutama bernasab bernama Sayyid Mustafa atau Raden Cokrobuwono Ba'alawi Al-Husaini atau Mbah Budiman. Ini fiktif teman-teman. Jadi segala sesuatunya memang Ba'alawi mau mencangkokkan kepada leluhurnya, sehingga kita akan mati secara peradaban. Ya, dan saya saksi juga makam-makam di sini ini semuanya fiktif. Lalu yang sesepuh penemuan situs Kumitir di daerah Mojokerto, Jawa Timur adalah satu hal yang sangat menggembirakan dalam dunia kesejarahan kita, karena setelah dilakukan ekskavasi atau penggalian penelitian yang dipadukan dengan berbagai hal, bukan hanya dari temuan batunya tapi juga dengan naskah-naskah kuno, kemudian diinterpretasi oleh para ahli itu bahwa situs Kumitir sangat dimungkinkan sebagai istana dari bangsawan Majapahit di masa awal lah, diduga sebagai istana Breh Wengker. Luar biasa penemuan ini membuat kita bisa melihat masa lampau dengan jelas di depan kita. Namun demikian, seiring dengan kegembiraan itu juga ada yang mengejutkan, karena di areal situs Kumitir ini, sebagaimana mungkin Anda juga sudah mendengarnya, didapati satu tungkup makam yang jelas-jelas diberi nama Ba'alawi. Setelah kami konfirmasi ke balai desa setempat ya, yang bertepatan ini ada di Desa Seloliman, dan bertemu langsung dengan aparatur desa atau pejabat dari desa, menjelaskan tentang kronologi terjadinya nama Habib yang disematkan di punden Sempur ini teman-teman ya. Sedangkan teman-teman, alhasil sangat mengejutkan sekali. Ternyata ketika tahun 2001, ketika saat itu COVID melanda, tiba-tiba ada segerombolan atau sekelompok orang yang merubah punden desa ini menjadi makam Habib teman-teman ya. Nah, itulah yang mengejutkan, dan kami akan terus mengawal, mengklarifikasi sampai di mana dan siapa sebetulnya yang berani merubah punden desa ini menjadi sebuah makam Habib. Ya. Sedangkan di sini dipercayai turun-temurun dari dahulu ya, menurut warga tadi, ini adalah makam Mbah Sembujo sing babat alas juga ya. Tetapi di sini diganti nama dengan Syekh Habib Yasid. Nuwun sewu Mbah. Punden Mbah Kerto atau Punden Sembujo gitu ya. Nah, dengan ganti nama ini kita bingung, warga ini disebut punden apa mana jenenge kok tiba-tiba
ganti. Nah, itu yang jadi keresahan warga. Jadi takutnya nanti putus sejarah. Lalu ya karena warga juga kritis gitu ya. Masuk leluhurku teko luar negeri. Lah mari ngono aku iki wong Jawa murni. Nek wong luar negeri wong Arab mesti nih mancung-mancung. Lah iki pendudukku kan sing mancung blas. Kami sama sekali tidak bersepakat ya dengan adanya pergantian nama itu, karena jelas-jelas itu menghilangkan sejarah setempat. Kalau dibiarkan pasti akan ya warga kehilangan identitasnya. Itu yang bangunan hijau ini adalah makam baru dan semua warga menyatakan ini adalah semua makam baru. Jadi makam yang bernisan besar ini, bernisan-nisan besar ini adalah makam baru dibangun oleh atas instruksi seseorang yang mengaku Habib, dan terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini ada tulisan Pahlawi, ada tulisan Raden, ada tulisan Cokro. Jadi baru kali ini ada silsilah Pahlawi yang mengatasnamakan Raden. Jadi ya sangat diragukan. Jadi ini cukup dalam galiannya ya. Dan di depan sana itu ada sebuah makam, yaitu makam Mbah Mustafa Saguh. Nah, beliau dianggap sebagai salah satu pembabat alas atau tokoh ya, ataupun juga bisa dikatakan masih duriah atau keturunan dari Nabi ya. Nah, itu apakah betul atau tidak, mari kita coba lihat secara langsung ke lokasinya. Nah, area yang digali ini persis kalau kita tarik ke sebelah sana, nah itu sebuah talutnya teman-teman. Nah, membentang sampai ke jalan raya ya teman-teman, membentang sampai jalan raya. Namun kita akan coba review ke bagian makam ini teman-teman. Jadi alhamdulillah di area ini sudah bisa diungkap bahwa ada sebuah bangunan kuno, yaitu bagian dari situs Kumitir. Nah, di sini juga ada suatu hal yang cukup aneh ya. Ada sebuah makam juga, beberapa makam, ada tiga makam, dan satu makam di sana teman-teman. Nah, ini juga ya terlihat tidak ada nama, batu nisannya. Di sini juga ada batu nisannya dibalut dengan kain putih. Ada kamar mandi, dan ini ada tempat pengisian air ya. Di sini juga ada makam lagi teman-teman, satu makam. Nah, ada satu makam. Nah, di belakangnya sini ada struktur bangunan yang cukup lebar. Nah, ini lokasinya tepat berada di depan makam Mbah Mustafa Saguh, tepat di area pelatarannya ya teman-teman. Struktur ini cukup lebar dan kedalamannya tidak begitu dalam seperti yang ada di sebelah ujung sana teman-teman. Nah, kalau kita lihat struktur ini seperti lantai ya, ini lantai. Lalu di sini ada seperti pagar yang bagian atas sudah hancur ya. Batu batanya cukup lebar sekali teman-teman, dan ini dilakukan ekskavasi dengan penuh kehati-hatian. Ini mengarah ke arah sana teman-teman, ke arah makam ya strukturnya. Dan di sini juga masih ada kotak gali teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang penasaran, kita akan masuk ke area makam ini teman-teman. Nah, kita akan review
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam makam ini atau area makam Mbah Mustofa Sagu ini ada beberapa makam yang disemayamkan, seseorang yang disemayamkan di area ini berjumlah kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di bawah, 9, 10, 2 di atas, 10 makam di sini. Dan ini ada sebuah silsilah waliullah Syekh Sayyid Mustafa atau Raden Cokro Buwono Ba'alawi Al-Husaini Mbah Budiman. Nah, ini merupakan makam Ba'alawi ya, atau keturunan dari Nabi. Nah, entah kebenaran dari makam ini betul atau tidak, saya juga tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait adanya makam ini, teman-teman ya. Apakah antara situs dan makam lebih dulu yang mana, bisa teman-teman cerna sendiri ya. Saya tidak mau berspekulasi lebih dalam. Dan di sini ada beberapa tulisan Raden Barada, Raden Samar, Raden Suryo, Empu Suryo, dan Syekh Ainus Salam. Nah, nama-nama ini entah penamaan mulanya dari mana, teman-teman. Nah, yang sangat unik, di belakang sini ada batu andesit yang ukurannya besar sekali, 2 batu andesit kotak. Ini merupakan bagian dari percandian yang ada di sini ya, ada 2. Nah, ada pohon yang cukup sudah kering, berdiri ya. Ini ada sebuah gentong ya. Jadi makam ini bersilsilah waliullah Syekh Sayyid Mustafa atau Raden Cokro Buwono ya, Ba'alawi. Nah, ini kita sedikit perjelas sampai bawah. Nah, lokasi yang dieskavasi itu di belakang sana, teman-teman, tidak jauh dari makam ini ya. Nah, di dalam sini ada 2 makam ya, Syekh Mustafa Raden Cokro itu dan Nyai Dewi Condrosari. Jadi mungkin ini mas makam dari Bang. Ya, Ba'alawi itu ya. Tapi yang anehnya ini kan di atasnya kok tidak ditutupi mas ya? Apakah Kayaknya dicopot ya dulu. Sepertinya ada ini. Nah, ini sebelumnya itu ramai sekali ini sebelum adanya eskavasi. Nggak tahu kenapa setelah ada eskavasi ini semakin sepi ya, teman-teman ya. Nah, ini nggak tahu lah ini yang benar yang mana. Dan di belakang sini juga masih ada makam lagi, 1, 2, 3. Nah, ini Mbah Saguh ya. Penemuan situs Gumitir di daerah Mojokerto, Jawa Timur adalah satu hal yang sangat mengembirakan dalam dunia kesejarahan kita, karena setelah dilakukan eskavasi atau penggalian, penelitian yang dipadukan dengan berbagai hal, bukan hanya dari temuan batunya tapi juga dengan naskah-naskah kuno, kemudian diinterpretasi oleh para ahli itu bahwa situs Gumitir sangat dimungkinkan sebagai istana dari bangsawan Majapahit di masa awal lah, diduga sebagai istana Breh Wengker. Luar biasa penemuan ini membuat kita bisa melihat masa lampau dengan jelas di depan kita. Namun demikian, seiring dengan kegembiraan itu juga ada yang mengejutkan, karena di areal situs Gumitir ini, sebagaimana mungkin Anda juga sudah mendengarnya, didapati satu cungkup makam jelas-jelas beri nama Ba'alawi. Untuk itu kami akan tayangkan kepada Anda hasil investigasi sahabat kami langsung di lokasi. Namun sebelumnya kami akan memberikan ilustrasi bahwa di tempat yang dituju ini, artinya makam yang diduga fiktif yang diba'alwikan tersebut, juga ada makam
yang benar-benar makam lah, benar-benar makam yang diakui secara turun-temurun dan juga terbilang sepuh, bahkan disebut pepunden, walaupun makam itu mungkin tidak semasa dengan Brewengker. Artinya makam itu berbeda dengan temuan kerangka. Ini biar tidak rancu saudara-saudaraku sekalian. Nah, di luar itu juga dari hasil lacakan sahabat-sahabat kami juga ketika mewawancarai masyarakat setempat, memang sebelumnya tidak ada makam yang disebut Bu Alwi itu. Ada makam dua atau berapa gitu, makam dua tapi bukan Bu Alwi. Kemudian datang orang dari luar, entah siapa, karena yang diwawancarin orang sepuh juga kurang paham. Lalu ada makam yang bergelar Bu Alwi itu. Dan makam ini juga sudah dihauli dengan mengundang kiai-kiai ternama. Namun belakangan inilah baru mencuat bahwa itu diduga fiktif. Padahal di papan silsilah itu ada keterangan ya, ada keterangan tentang siapa pembuat silsilahnya. Di sini saya akan bacakan Al-Fakir Maula Syarif Muhammad Saleh Alwi dan seterusnya. Siapa mau Syarif Muhammad Saleh Alwi Al-Husaini ini masih dalam penelusuran. Siapakah beliau, masih ada atau sudah di mana? Karena apa? Dengan demikian untuk mengetahui lebih lanjut. Namun sebelum ke sana, kita saksikan dulu liputan sahabat kami dan silahkan Anda untuk menginterpretasi. Ini bukan menghakimi, kami hanya menyampaikan sesuatu yang semoga saja bisa diambil satu sisi yang mengedukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Saking Dumadi. Kita dari tim Patril Saung Nusantara mau melihat-lihat dan mengedukasi teman-teman bahwa di sini di situs Kumitir Mojokerto leluhur kita ada yang Alawidan, terutama bernasab bernama Sayyid Mustafa atau Raden Cokro Buwono Pak Alawi Al-Husaini atau Mbah Budiman. Ini fiktif teman-teman. Jadi segala sesuatunya memang Pak Alawi mau mencangkokkan kepada leluhurnya, sehingga kita akan mati secara peradaban. Jadi mohon teman-teman sebagai tim Wali Songo semuanya, harap kita bersatu, kita menjaga leluhur kita dari pencangkokan nasab sejarah bangsa. Gitu kurang lebihnya. Dan saya saksi juga makam-makam di sini ini semuanya fiktif. Lalu yang sesepuh teman-teman, ini yang sesepuh pepunden di sini atau juru kunci di sini atau seorang danyang di sini dimakamkan di sini. Dalam substansi struktural pemakaman ini sungguh sangat lancar, karena inilah pepunden juru kunci sebenarnya. Dan pepunden di sini namanya Mbah Saguh. Ini yang asli makam, dan semuanya di sini makam, ada ayatnya. Jadi mohon untuk semua teman-teman, mari bersatu kita menjaga semua leluhur kita dari pencangkokan sejarah, sehingga kita tidak mati over kepada anak cucu kita. Karena kita kalau sudah dicangkokkan kepada Pak Alawi, kita akan kehilangan sosok kebesaran terhadap Nusantara. Begitu teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf lahir batin. Kali ini admin dari Mojokerto TV akan membongkar kepalsuan dari makam-makam yang diklaim sebagai makam Habib yang dari Yaman, teman-teman ya. Setelah kami konfirmasi ke balai desa setempat ya, yang bertepatan ini ada di Desa Seloliman, dan bertemu langsung dengan aparatur desa atau pejabat dari desa, menjelaskan tentang kronologi terjadinya nama Habib yang disematkan di punden Sempur ini, teman-teman ya. Sedangkan teman-teman, alhasil sangat mengejutkan sekali. Ternyata pagar dan bangunan-bangunan ini yang menciptakan atau membangun itu ternyata dari desa, teman-teman ya. Nah, ketika tahun 2001, ketika saat itu COVID melanda, tiba-tiba ada segerombolan atau sekelompok orang yang merubah punden desa ini menjadi makam Habib, teman-teman ya.
Nah, itulah yang mengejutkan dan kami akan terus mengawal, mengklarifikasi sampai di mana dan siapa sebetulnya yang berani merubah punden desa ini menjadi sebuah makam Habib. Ya, melihat. Sebetulnya ini dari dulu ini makam Mbah Kertojoyo. Pada tahun 2021 diganti dengan nama Raden Agung Heru Cokro yang wafatnya seperti ini. Nah, ini sebetulnya ya bagi mereka yang menciptakan makam ini, yang menciptakan nama baru ini, Mbah Kertojoyo ini adalah sebuah murid atau seorang murid ya, yang ditulisir Raden Agung ini dari muridnya, yang ada makam yang ada di dalam. Sedangkan ini asli fik makam Mbah Kertojoyo sing babat alas desa Seloliman ini, teman-teman ya. Nah, inilah yang paling mengejutkan yang ada di dalam sini ya. Nah, ini makam dari Syekh Habib Yazid yang wafatnya tahun 1586, teman-teman ya. Sedangkan di sini dipercayai turun temurun dari dahulu ya, menurut warga tadi ini adalah makam Mbah Sembujo sing babat alas juga ya. Tetapi di sini diganti nama dengan Syekh Habib Yazid. Nuhun sewu Mbah. Assalamualaikum. Nah, teman-teman ya, seperti ini. Dan di sini sudah ada rutinan, entah tiap hari apa, di sini ada rutinan ya di sini. Jadi seperti ini, teman-teman. Dan ini ya yang bangun sebetulnya dari dulu itu swadaya masyarakat ya, bangun cukup ini. Yang pagar-pagar di luar itu dibangun oleh desa. Seperti keramik ini adalah sumbangan dari warga setempat. Ini betul-betul dulunya makam dari Mbah Sembujo. Tahun 2021 diganti dengan nama Syekh Habib Yazid ini. Ya, teman-teman, kami akan terus mengklarifikasi dan mencari siapa orang-orang yang mengganti nama menjadi Syekh Habib ini, sampai nanti kami akan melaporkan ya, jangan sampai leluhur kita itu diganti dengan leluhur dari Yaman, teman-teman ya. Karena ini adalah satu kekayaan dari bangsa Indonesia ya, kekuatan leluhur sampai sekarang harus kita pertahankan. Nah, disinilah yang mencoba merubah nama menjadi Habib Syekh tadi, yaitu Pondok Pesantren Wahbul Anwar yang konon katanya ada di daerah Mojosari. Nah, mungkin dalam video berikutnya kami akan ke kepala dusun Sempur ya, yang menerima sekelompok orang yang merubah menjadi nama ya Syekh tadi, teman-teman ya. Ya, ini tidak main-main, teman-teman ya. Ini serius karena sudah sangat banyak sekali makam-makam Habib yang bertebaran di Indonesia. Dan sekarang ini sudah sampai ke Mojokerto, teman-teman ya. Nuhun sewu, Pak, kalih Bapak sinten? Kula biasa diceluk Pak Salam. Pak Salam ya. Kula perangkat desa Seloliman. Perangkat desa Seloliman. Iya, begini Pak. Kami admin Mojokerto TV kepingin klarifikasi Pak tentang adanya punden yang sudah dirubah menjadi sebuah makam Habib. Itu awal ceritanya seperti apa? Jika Bapak berkenan, mohon penjelasannya Pak. Iya, itu datang tiba-tiba. Kebetulan saya kan warga Sempur. Nah, itu punden itu berada di wilayah Sempur. Tetapi secara umumnya itu menjadi punden desa Seloliman. Nah, tiba-tiba berubah itu mungkin yang lebih paham detail itu Pak Polo Sempur ya, Pak Mistari. Karena sejauh yang saya ketahui, saya selaku warga Sempur tidak pernah sekalipun diajak ngobrol, tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang, punya inisiatif bangun, lalu diterima sendiri oleh Pak Polo, ya, jadi tidak ada rembuk warga terlebih dahulu. Nuhun sewu Pak, kami potong. Itu sebetulnya dari
kecil, masa kecil Bapak dulu itu sebuah punden atau sebuah apa Pak? Iya, itu sejak dulu itu punden, jadi pundennya warga Sempur. Nah, turun temurun yang kami tahu itu ya punden, ada yang menyebut punden Mbah Kertojoyo, ada yang menyebut punden Sembujo. Itu kan dua makam Pak ya. Itu yang makam yang yang ada atap dan ada apa namanya keramik yang bagus itu sebetulnya itu makamnya siapa kalau zaman dulu Pak? Kalau menurut keterangan para sesepuh, ya salah satunya itu Pak Paulo Sempur kan sepuh, yang di dalam sungkup itu Mbah Sembujo, yang sebelah barat itu Mbah Kertojoyo. Nah, tiba-tiba itu tahun berapa kira-kira didatangi ya itu tadi dirubah itu kira-kira tahun berapa Pak? Itu mulai proses pengubahan itu antara 2020-2021, saya lupa persisnya. Itu apa ya sebenarnya, memperbaiki saja sebenarnya, karena untuk pembangunan awal mulai dari pondasi, pagar yang luar itu bangunan dari APBDes. Lalu yang di dalam itu oleh swadaya warga, termasuk yang di dalam itu sungkup itu kan ada keramik warna hitam. Yeah. Nah itu swadaya warga, ada salah seorang warga yang donasi keramik. Cuman memang rumahnya rumah lama yang sekarang dijadikan apa itu musola kalau nggak salah. Itu rumah yang lama. Iya, nuwun sewu Pak. Apakah kegiatan di saat merubah nama atau memperbaiki, menambahi menjadi bagus seperti itu? Apakah ada izin atau konfirmasi ke balai desa atau ke perangkat desa? Kalau yang saya tahu itu lebih banyak diskusinya dengan Pak Paulo Sempur terkait dengan apa pembangunan. Nah, soal namanya itu memang mengejutkan ya, mengejutkan sekali. Tiba-tiba suatu ketika ada semacam apa ya, peresmian barangkali, itu ada beberapa warga dari Pak Paulo perintah gitu ya untuk membawa tumpeng ke sana, lalu orang yang bangun itu yang ceramah gitu ya, kasih penjelasan, dan termasuk pergantian namanya itu, pergantian namanya, jadi sosialisasi di situ. Nah, sebagian warga lebih banyak diam karena belum terkejutnya setelahnya. Loh kok iso pundenku kok ganti jeneng, tapi setelahnya. Jadi yang dulunya nama siapa yang ada jongkopnya itu Pak? Mbah Sembujo. Mbah Sembujo ya? Ya. Kan sekarang dirubah menjadi Habib Yazid. Ya, Habib Yazid. Syekh Habib Yazid kan Pak ya. Itu taunya warga setelah peresmian itu. Sadarnya. Ya. Jadi sebelum peresmian itu kan disampaikan oleh yang bangun itu, siapa itu, Bu Fitri itu yang disampaikan. Tetapi warga belum melihat kalau ternyata namanya itu ditempelkan gitu ya. Betul ya. Nah, baru setelahnya dilihat, loh kok iki jenenge, loh kok iki jenenge. Jadi tanda tanya semuanya. Sekarang kan di tempat itu ada kegiatan seperti mengaji bareng atau kegiatan keagamaan yang lain Pak ya. Itu mulai kapan Pak? Ada acara-acara tertentu seperti itu? Kalau mulai kabarnya ada rutinan itu setelah Hari Raya kalau tidak salah. Hari Raya tahun 2024? 2024 ini. Oh ya. Setelah Hari Raya. Itu baru ada acara-acara di situ Pak? Baru ada acara. Dan rutinan. Itu yang jamaahnya itu orang luar apa orang lokal sekitar Pak? Kalau menurut informasi campur-campur. Campur ya? Jadi mayoritas warga Sempur, ada sebagian Bliting, Balekambang, dan beberapa orang luar. Soalnya begini kan Pak, ini Sempur ini kan dekat sekali dengan penderitaan Jolotundo yang memang itu sangat luar biasa, dari airnya, dari bangunannya, peninggalan di zaman dulu ya. Itu kan dekat sekali Pak. Takutnya akan merambah ke situs-situs yang bersejarah itu. Nah,
sekarang warga masyarakat Sempur itu apa sudah mulai resah atau seperti apa Pak untuk keadaan sekarang masyarakatnya? Iya, itu sudah meresahkan sebenarnya dengan adanya pergantian nama itu, karena apa ya, garis kesejarahannya mulai terputus. Soalnya sejak dulu turun temurun ceritanya itu kan Punden Mbah Kerto atau Punden Sembujo gitu ya. Nah, dengan ganti nama ini kita bingung, warga ini disebut Punden apa maneh jenenge kok tiba-tiba ganti ya. Itu yang jadi keresahan warga. Jadi takutnya nanti putus sejarah, lalu ya karena warga juga kritis gitu ya. Masuk leluhurku teko luar negeri. Lah mari ngono aku iki wong Jawa murni. Nek wong luar negeri wong Arab mesti nih mancung-mancung. Lah iki pendudukku kan sing mancung blas. Ada yang mengatakan itu Syekh Yasid itu dari Turki. Ada juga yang mengatakan itu dari Yaman. Yang betul kira-kira menurut pandangan Bapak itu dari mana? Iya, pada dasarnya kedua-duanya tidak betul gitu ya. Cuman pemberi keterangannya yang berbeda. Kalau pas sosialisasi itu Bu Fitri itu mengatakan dari Yaman. Ada ya mungkin yang dari Turki itu mungkin salah sebut ya. Oh gitu ya. Belum terlalu familiar dengan Yaman barangkali. Gini Pak. Pernyataan dari admin Mojokerto TV ingin meluruskan sejarah. Apapun bentuknya yang menyesatkan sejarah atau mengubur sejarah, kami akan terus berjuang. Apakah Bapak dari yang mewakili dari desa, perwakilan dari pejabat desa, apakah Bapak ikut membantu untuk meluruskan sejarah ini, Pak? Ya, kami sangat ingin ya mempertahankan situs-situs punden desa gitu ya, tempat-tempat yang dikeramatkan dengan berdasar cerita turun-temurun gitu. Jadi jangan sampai ada tiba-tiba pergantian. Kami sama sekali tidak bersepakat ya dengan adanya pergantian nama itu, karena jelas-jelas itu menghilangkan sejarah setempat. Kalau dibiarkan pasti akan ya warga kehilangan identitasnya. Itu yang tidak boleh, karena desa itu kan juga memperhatikan, termasuk pagar keliling itu yang bangun juga desa, pondasi awal juga desa, sungkup-sungkup di dalam dulu juga swadaya masyarakat. Artinya masyarakat sudah peduli dengan pundennya. Nah itu kalau diganti ini kan ya kasihan. Secara desa tidak kesulitan karena boleh. Jadi pemerintah itu memperbolehkan desa itu merehab, membangun situs-situs peninggalan yang ada di desa masing-masing. Sehingga hampir semua situs sudah diperbaiki oleh desa. Jadi Bapak mendukung ya perjuangan dari Mojokerto TV? Kami sangat mendukung sekali. Oke, terima kasih Pak ya. Mojokerto Channel mengupdate hasil penggalian ekskavasi situs Gumiter. Ini lokasi pagar paling barat yang tadi. Saya akan jalan menuju makam yang bertuliskan Pahlawi. Ini saya sengaja rekod terus tanpa putus biar teman-teman tahu, biar teman-teman punya bayangan bagaimana kondisi asli, jarak temuan pagar, dan ini berada di dalam area pagar. Ada bangunan yang belum saya dibangun di sini, di area makam ini. Alhamdulillah sudah tampak ini hasil penggalian teman-teman arkeolog. Aduh, ini ada musik, ini harus di tata ulang audionya nanti ya, ntar. Ini tampak temuan struktur bata merah menyerupai lantai atau tembok atau apa, jenengan punya gambar sendiri. Tepat berada di bawah bangunan hijau ini. Bangunan hijau ini adalah makam baru dan semua warga menyatakan ini adalah semua makam baru. Jadi makam yang bernisan besar ini, bernisan-nisan besar ini adalah makam baru, dibangun atas instruksi seseorang yang mengaku Habib,
dan terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini ada tulisan Pahlawi, ada tulisan Raden, ada tulisan Cokro. Jadi baru kali ini ada silsilah Pahlawi yang mengatasnamakan Raden, jadi ya sangat diragukan. Ini tanpa sisi luar. Nah, ini teman-teman sedang melakukan proses ekskavasinya seperti ini, biar dulu-dulu punya gambaran gimana teman-teman dari BPK Jatim melakukan proses ekskavasi situs Gumitir ini. Lah, ini lokasinya dan ini titik penggaliannya, jadi dulu-dulu punya gambaran seberapa dekat lokasi ekskavasinya ini. Ini adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh BPK Jatim pada periode Oktober 2024 ini. Dan sekedar jenengan biar tahu, biar kasih gambaran kalau situs Gumitir ini sudah dilakukan proses ekskavasi bertahap dari tahun ke tahun, sudah 4 tahun ini kalau nggak salah. Ini makam-makam yang berada di luar bangunan. Nah, ini bangunan makamnya, bangunan makam utamanya. Semoga pihak terkait mulai dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, Muspika, Polsek Jatirejo, Koramil Jatirejo, Polres Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto, bahkan Polda bisa mengusut tuntas atas berdirinya makam-makam palsu yang terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini jangan baca sendiri, jelas-jelas palsu itu silsilahnya. Dan ini dibangun di atas wilayah cagar budaya, di atas situs Majapahit. Ini ada 2 artefak batu pahat berbentuk kotak ini. Dulunya pasti ditemukan saat menggali pondasi membangun makam ini. Seperti ini lokasinya, berada di tengah ladang tebu, dan titik yang sedang digali ini berada di dalam talut atau di dalam pagar yang ditemukan oleh teman-teman arkeolog seluas 6 hektar lebih. Sangat-sangat disayangkan kalau proses ekskavasi ini terhenti hanya karena adanya bangunan makam palsu ini dengan modus memasang figura dengan silsilah palsu yang menyangkut nama Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW seperti ini. Mojokerto Channel sudah mewawancarai beberapa warga dan memberikan kesaksian kalau makam bernisan besar ini, bernisan-nisan besar ini adalah makam baru, makam palsu. Dulu-dulu bisa menyaksikan di konten Mojokerto Channel yang sudah kita upload beberapa hari kemarin. Ini adalah tali-tali untuk menandai zona yang akan digali oleh teman-teman arkeolog. Ya, seperti ini prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, kita zoom ya, kita zoom. Ini di daerah yang paling barat, di zona yang paling barat ini. Lah, ini berada di pagar paling barat di temuan situs Gumitir. Ini makam desa, makam dusun. Lah, ini adalah makam palsu yang ada tulisan Pahlawinya di situ. Ini saya jalan menuju ke selatan, berada di barat makam. Saya menuju ke selatan di titik penggalian terluar bagian barat selatan, pojok selatan. Nah, ini dulur prosesnya, dulur. Berada di barat makam. Nah, ini makamnya. Di bawah pohon besar ini adalah makam yang bertuliskan Pahlawi, makam palsunya. Kita ini berada di barat makam dan di titik penggalian paling barat, temuan dinding, temuan talut, temuan pagar, temuan benteng atau apapun istilahnya yang berada di luasan area 6 hektar lebih. Temuan situs Majapahit terluas di Nusantara. Di titik paling barat ini ada makam Habib yang bertuliskan Pahlawi. Di sini makamnya. Terusnya adalah memasang figura silsilah Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini. Jenengan baca ulang ya, jenengan pause, jenengan baca ulang nama-nama yang ada di tulisan tersebut.
Nah ini, itu ada bigora yang menggantung, itu adalah bigora untuk memasang silsila. Nah ini bigoranya untuk memasang silsila tadi. Ini kita berjalan menuju ke hasil ekskavasinya ya. Ini hasil ekskavasinya sangat dekat dengan lokasi makam palsu tersebut, dan ini kita ketemu dengan salah satu warga lokal ya, ini wawancaranya ya. Jam pinten mulai nih Pak? 7:30 ya. Ini rencana langsung nembus makam niku mboten Pak? Dereng semprap ya. Jenengan warga mriki asli. Oh. Nek semprap jenengan niki mulai tahun pinten Pak wontene makam niki Pak? Mulai tahun berapa? Kurang tahu nggih. Padahal warga mriki jenengan nggih. Sing bangun sinten Pak? Sing bangun Habib sinten? Oh ini anu ini hasil penggalian kemarin nggih teman-teman nggih. Jadi yang bangun ini sinten Pak? Oh Habib Pak yang bangun nggih. Saya mboten mriki nggih. Gerane pundi Pak? Mboten semprap nggih. Asli teng mriki napa anu Habib niku? Mboten teng mriki nggih. Teng mriki manggene pundi Pak? Habib. Sama nggih. Nggih. Mboten ngertos Mas. Oh nggih. Pun mboten teng mriki nggih. Riyen manggon pundi Pak? Gereja ijo niku. Nggih. Oh sakniki mboten teng mriki. Terus rutinane jamaahane teng pundi sakniki Pak? Rutinane rumene mboten bisa mawon. Mboten. Pun mboten rutinane nggih. Dadi Male nek wonten tamu. nggih. Habib pun mboten manggen mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Bapak asli mriki nggih. Asli mriki nggih. Suwun Pak nggih. Niki yang digali kemarin Pak nggih. Oh niki yang pertama riyen nggih berarti nggih. Yang minggu pertama niki ada penggalian di utara makam. Alhamdulillah suwun Pak nggih. Kalau tak melampar riyen. Monggo Pak. Itu penuturan warga kalau Habibnya sudah tidak di sini, tidak di rumah ini. Ini rumah Habib yang sekarang dia entah kemana meninggalkan jamaahnya juga sudah nggak dijalankan rutinannya. Ini makamnya, makam yang tadi yang jelas ada tulisan Pahlawi, ada silsilah makam utama yaitu Mbah Mustafa, Yai Mustafa yang menurut silsilah tadi, menurut silsilah dalam bigora tadi itu adalah Durya Rasul dari klan Ba'alwi. Kalau menurut itulah ya, menurut bigora yang ada di makam tersebut.